Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, apa kabar? Sudah hari ini menjaga kesehatan? Sudah makan yang betul, minum vitamin, olahraga? Atau Anda yang sedang lagi sibuk keluar rumah, sudah melakukan swab belum? Buat antigen, periksa ya. Jaga kesehatan dan selalu menjaga keselamatan baik diri kita maupun orang lain. Ngomong-ngomong soal keselamatan dan kesehatan, hari ini saya dengan Teh Iva sudah baca captionnya belum? Hari ini kami ingin mengulas, berbincang tentang apakah perempuan bisa mendukung perempuan atau perempuan saling sikut-sikutan dengan perempuan. Penting nih topik ini buat dibahas. Ya penting lah. Kenapa penting? Karena begini. Ada Jenny ya. Jen, apa kabar? Nah, Jenny ini adalah, jadi keinget mau ngomongnya gini. Jenny ini adalah salah seorang sahabat saya di masa kuliah. Saya itu ada di sebuah fakultas, ya Jen ya, Fakultas Teknik Sipil di Universitas Indonesia, di mana kaum atau gender perempuan menjadi minoritas di jurusan sipil. Sehingga dengan jumlah yang sedikit, siswa atau siswi perempuan, mahasiswi perempuan ini, maka kami saling mendukung. Sampai sekarang hubungan kami jika kami berjumpa, itu ada rasa kehangatan, ketulusan. Tapi kan saya nggak tahu ya ilmunya. Itu sebabnya saya ingin ngobrol sama Teh Iva karena Teh Iva ini adalah seseorang yang mempelajari ilmu tersebut. Karena beliau adalah seorang psikolog. Otomatis biasanya ada ilmunya. Biasanya tahu bagaimana mengulas supaya dengan jumlah perempuan yang begitu banyak di Indonesia, kita tuh bisa saling bahu-membahu, bergandengan tangan, merapatkan barisan, agar membuat bangsa ini menjadi lebih asik. Saya tuh pernah baca tentang begini nih, bacaannya. Kalau misalnya kita mendidik lelaki, maka yang pinter yo laki-laki itu saja. Tetapi kalau kita mendidik perempuan, yang pintar adalah sekampung. Karena apa? Karena perempuan itu mempunyai keinginan dan feeling untuk berbagi. Dia nggak mau pintar sendiri. Lepas bahwa emang suka gibah ya. Tapi kan gibah edukatif, mendidik gitu ya. Jadi gibahannya itu adalah tentang bagaimana membuat orang menjadi lebih baik. Sekali lagi saya mencoba untuk menghubungi Teh Iva karena kenapa sih Teh Iva tidak bisa di connect ya? Mudah-mudahan sekarang bisa dan signalnya bagus. Kita menunggu ya. Baiklah, sambil menunggu. Hai sayangku. Hai, Damang. Mana dasternya? Iya, teka cirinya. Aku juga Sudah pakai grup daster. update kita hari ini. Grup update. Iya, aku juga pakai daster. Dihandap pakai sarung, luhur pakai daster, ya. Teh, Jadi namanya daster unisex. tadi Kuma, aku kuma. sambil menunggu kamu untuk terhubung, tadi aku bilang backgroundnya, aku mau belajar dari Teh Iva yang sekolah dan mempelajari tentang ilmu psikologi gitu kan. Aku nggak ada ilmunya gitu ya. Ini kan walk the talk aja, pengalaman. Karena dulu aku datang dari kampus yang perempuannya tuh minoritas, sedikit sekali. Sehingga kami tuh saling bergandengan tangan untuk bisa maju. Kemudian Teh, aku tuh berpikirnya begini, kan keasah ya. Dulu mah aku sekolahnya lama gitu, nggak cepet, jadi keasah banget. Sampai akhirnya sesudah menjadi sarjana, terjun di dalam dunia kehidupan nyata. Yang aku lakukan, aku tuh berjuang kayak laki-laki Teh Iva.
Aku berjuang kayak laki-laki. Aku kerja keras 3 kali lebih daripada yang lain. Supaya recognition, supaya Mm-mm. dilihat. Mm. Gayanya tuh laki banget. Tapi ketika aku mencapai sesuatu, aku kembali menjadi perempuan yang suka berbagi. Kalau aku dapat ilmu, aku bikin pintar orang. Jadi ya fight like a man, tapi waktu aku being a winner, itu aku balik lagi gitu kayak woman gitu ya sifatnya. Jadi, kepanjangan nggak aku ngomong tadi pembukaan? Oke, aku masih ingat kok. Kasih ingat ya. Karena kamu kan pelupa. Aku nanya. Memang. Bukanya Antara biasa. matematika belagu, terus pohoannya jadi mana kemasin tak orang. Ya, tapi kan aku kan cinta sama situ. Aku mencintaimu karena dengan Sebagaimana kelemahanmu. kebelekanku apa adanya gitu kan ya. Iya, karena kebeletan dan kelemahanmu itu membuat aku menjadi terlihat lebih baik. Toh. Kamu sudah ngomong kata-kata kill. Nah, cocok nih kita ngebuka. Jadi sebetulnya support or kill. Jadi perempuan itu. Sebenarnya ini pengalaman interaksi ya lah Teh ya dengan sesama perempuan. Gimana sih cara kita ngebedain nih Teh Iva? Pertemanan perempuan yang sehat dengan perempuan yang saling sikut. Perempuan itu kan ngeri loh. Perempuan tuh ngeri. Kalau Padahal udah bilang sakit perempuan hati. tuh lembut katanya ya. Ini mitos apa enggak sih gitu kan ya? Silakan Teh. Kan gini sih sebenarnya Mbak Nas, kan umum banget ya kita tuh dengar kalau perempuan tuh misalnya diperlakukan nggak setara sama kaum pria gitu kan ya. Nah, apalagi misalnya terlebih di Indonesia sebenarnya kan mayoritas perempuan itu kan hidup dalam budaya patriarkat, ibaratnya apa ya, kaum laki-laki itu kayak lebih diistimewain gitu ya dalam banyak hal. Tadi pertanyaan Mbak Nas, gimana cara ngebedain si pertemanan sehat nih sama yang suka saling sikut-sikutan, saling killing itu. Nah sekarang kita lihat ya, mungkin teman-teman sahabat Bubunas yang lagi denger di sini kan kita juga mungkin punya pengalaman ya, gimana cara kita diperlakukan dan memperlakukan perempuan di dunia patriarkat ini. Karena banyak orang nggak sadar gitu ya, baik itu di lingkungan keluarga kita nih, hubungan apa, mother-daughter relationship, di tempat kerja nih, ada bos perempuan, ada junior perempuan, terus relasi pertemanan ya. Kadang kan kita kalau sobatan nggak seumuran nih, kadang-kadang lintas umur nih gitu ya. Ada yang bisa jadi dia seumur sama kita, tapi kita tuakan gitu ya. Kita anggap sumber rujukan lah gitu. Nah, aku mungkin bahas yang kedua dulu kali ya, konteks kalau woman kill woman tuh kayak gimana yang sikut-sikutan tadi. Nah, menariknya nih nggak di Indonesia, si riset ini tuh dari jurnalnya kalau nggak salah tuh namanya Development and Learning in Organization ya. Ternyata 70% eksekutif perempuan itu mengalami penindasan, intimidasi yang disengaja oleh perempuan lain di tempat kerja. Nah, mereka bilangnya itu istilahnya insiden. Jadi insiden penindasan ini ternyata memang menghambat pertumbuhan profesional para perempuan ini di tempat kerja, gitu. Nah, kalau di Indonesia sebetulnya kita udah banyak banget ya dengar cerita kisah nyata gitu ya. Bagaimana para perempuan yang di posisi inferior itu seringkali mengalami kesulitan gitu ya ketika berelasi sama figur perempuan senior yang memberikan perlakuan kasar misalnya gitu ya. Atau si para inferior perempuan ini dituntut ngabdi tanpa batas. Udah tahu jam kerja jam sekian disuruh lembur misalnya ya, tapi gajinya sama aja nih misalnya gitu. Terus diperlakukan kejam tuh, mulutnya tuh jahat ya, menghina atau pokoknya intinya merendahkan pride gitu si perempuan lain itu gitu ya. Nah, itu yang tadi dibilang, ada posisi inferior, ada posisi superior. Si superior ini biasanya positioningnya either dia tadi ya, bos perempuan gitu ya, ibu pada anak perempuan, senior perempuan, pokoknya mau di tempat itu, tempat kerja, keluarga, sama relasi pertemanan gitu. Nah biasanya juga mungkin Banas suka denger ya perempuan gosipin perempuan lain di belakang punggungnya, benar nggak? Nah tunggu dulu ya, masuk di situ nih Teh Iva ya, saya jadi
ketawa tapi bisa nyambung gitu ya. Ada benang merahnya. Katanya Mbak Rara Sastriemprit gitu ya. Di Amerika ada Wonder Woman, kalau di Indonesia ada Duster Woman. Nah, ulah serius, betul tadi Dapatnya juga apa? diskon kok Bu, tenang aja ya. Kita mah gak gengsi dibilang diskon juga. Terus. Nah, kekuatan Duster itu ya adalah kekuatan bergosip. Karena lu dan Kekuatan gua dalam satu kenyamanan, bonding emosi. satu kenyamanan. Induster with Kekuatan trust. Kan mau duit Amerika iya, gitu, invest iya, with trust. iya, Nah, kalau kita benar. di perempuan, induster with trust. Gitu. Benar, setuju. Nah, jadi aku sering banget nih ngeliat. Pada saat seseorang udah masuk ke zona nyaman, kayaknya hopeng kan, kayaknya berteman, kayaknya deket gitu ya. Nah, mulut itu sumber penyakit Teh Iva. Kalau nggak salah makan, salah ngomong. Kalau salah makan, kita bisa BAB nggak berhenti, ya nggak? Tapi kalau salah ngomong, hati-hati. Tiba-tiba ada kiriman yang aku bilang. Ada kembang melati, ada paku, ada rambut. Santet sih ya, gitu ya. Maut kita ya, gitu loh. Jadi mulut perempuan itu paling berbahaya. Kalau cara menjatuhkan orang, pakai perempuan, gunakan mulutnya. Itu ada tulisannya tuh Teh Iva ya. Karena perempuan itu senang gibah, senang bergosip. Setuju ya? Setuju ya? Jadi mau Setuju. kiriman mah jangan santet duit. Kami sedang membutuhkan di masa pandemi ini kan gitu ya. Ngirim duit dengan ngirim bunga, Kirim beas ya atau yoga ya. Iya, paku lah segala dikirim. Nah, jadi bergosip itu ada dua. Gibah tuh ada dua, Teh Iva. Gibah emang jelek, buruk, sama gibah edukatif. Kalau gibah edukatif, yang aku pelajarin nih ya, aku akan bilang gini sama Teh Iva. Misalnya, Teh Iva melakukan sesuatu, terus kan aku ngelihat contoh orang yang melakukan itu karena aku cinta sama Teh Iva, aku bilang, aku gibah nih. Sayangku, don't do that. Jangan. Karena ada pengalaman lala. Jadi omonganku bermanfaat. Itu gibah, tapi edukatif, begitu ya. Nah, yang satu lagi gibah yang memang ingin menjatuhkan atau membunuh karakter orang lain. Nah, benar. Betul ya? Nah, karena bergosip kan adalah hal yang paling buruk di belakang perempuan lain. Silakan Teh Iva mengulas ini. Sebenarnya gini, pertanyaan aku sama teman-teman ya. Kalau kita lagi gibahin orang, kita kumpul nih berempat atau berlima. Ya. Biasanya makin banyak orang tuh gibahnya kayak nyocokin makin cerita. Rame. Makin rame. Oh iya, gue sama orang tersebut ngalamin ini, terus ternyata dengan cerita-cerita yang mirip. Pertanyaan aku gini, pada saat kita gibahin orang tersebut, kita pernah kasih feedback nggak sama yang bersangkutan? Betul. Atau kita cuman ngomongin di belakang punggungnya aja? Sekedar nyinyir ya, misalnya gitu. Iya. Nah, kalau kita nggak pernah ngasih feedback, itu sebetulnya disebut dengan pembunuhan karakter. Di titik itu, kita melakukan killing, pembunuhan karakter assassination itu. Nah, itu yang disebut bahwa kalau kita gibah nggak edukatif, memang kita cuma pengen nyinyirin, sehingga semua orang itu mempersepsi bahwa orang itu buruk. Saya tuh pernah dapat ilmu jangan gibah ya. Astaga, itu sumpah bukan sulit loh, itu sulait loh. Saking sulit ya. Saking sulitnya. Jadi aku punya almarhum guru aku Profesor Sutarjo. Jadi waktu dia meninggal, pokoknya aku patah hati banget lah ya. Secara moral itu cried gitu ya, kayak aku hilang figur moral. Nah, ternyata salah satu senior aku di kampus bilang gini, Pak, lu tahu nggak kenapa guru kita ini nggak pernah gibahin orang? Jadi dia ngasih ilmunya gini, kalau kamu ngedengar bahwa orang ini buruk, kamu tidaklah berhak menghakimi bahwa orang itu buruk. Karena lu nggak interaksi langsung. Apa hak lu ngomentarin? Apa hak lu juga ngompor-ngomporin? Terkatu. Yang kedua, ternyata kita beneran nih ketemu Bana sama orang bersangkutan. Lebih menggelengkan daripada yang digosipin. Ternyata tuh kan bener. Gitu ya. Waktu si A ngomong tentang dia gini tuh benar gitu. Di titik itu, kata guru almarhum itu, kita juga nggak berhak menghakimi dan ngegosipinnya juga. Karena apa? Jangan-jangan perilaku kita adalah
stimulus dia memunculkan perilakunya kayak gitu. Kira-kira tuh kayak gitu sih. Nah, cuma kalau aku ngelihat di ruang publik nih, kalau Mbak Nas gimana kalau ngelihat di ruang publik? Kalau aku punya catatan Teh Iva. Tunggu, kalau yang tadi aku mesti kasih feedbacknya begini. Aku bersahabat cukup nggak dibilang lama, tapi juga nggak dibilang baru sebentar sama Teh Iva gitu. Karena kita pun walaupun jarang ngobrol, jarang ketemu, tapi setiap ngobrol tuh intensitasnya baik begitu ya. Ada banyak hal yang akhirnya orang lain nggak tahu, kita berdua menjadi lebih tahu gitu loh Teh Iva. Sehingga banyak sekali ilmu-ilmunya Teh Iva yang saya pakai untuk saya terapkan dalam kehidupan saya. Ngomongin soal gibah, masih tadi ya, gibah yang tadi ya. Aku pakai loh ilmu kamu tentang C before C, connecting before correction. Itu dulu. Jadi pada saat kita mau mengoreksi orang itu yang profesor kamu tadi sampaikan, almarhum sampaikan, maka aku akan memberikan koneksi sama dia sampai dia ada kepercayaan sama aku, baru aku mengoreksi dia. Dan yang satu lagi adalah aku tidak akan mengoreksi dia di depan umum, Teh Iva. Ya, benar, Karena jaga pride. betul, kalau aku mengoreksi dia di depan umum, artinya aku sedang mempermalukan dia, bukan mengoreksi. Nggak akan ada perubahan dari dia. Jadi kalau aku mau ngoreksi, berdua saja. Kalau di depan umum, aku memuji, bukan mengoreksi. Benar. Karena kalau memuji cuman berdua aja sesama perempuan, lu nggak tulus mujinya. Nggak tulus, bohong. Gitu kan ya. Nah, aku punya catatan Teh Iva. Di urusan publik nih ya. Sosmed lah misalnya, begitu. Kasus video porno lah misalnya ya, yang lagi rame. Saya melihat nih Teh Iva, jarang banget ada komentar pada pelaku pria dibandingkan pelakunya wanita. Oke ya. Kemudian dia mendapatkan hinaan, cercaan yang pokoknya luar biasa deh. Oke ya, luar biasa. Luar biasa. Ini udah banyak banget nih kejadian di Indonesia yang kayak begini Teh Iva. Padahal kan untuk dansa tango itu cuma harus berdua. Ya, setuju benar. Ya? Kalau memang kita mencerca yang perempuan, loh ya cerca laki-lakinya juga dong, gitu loh. Ya, benar-benar. Nah, ini nih urusannya nih pernah nih Teh Iva. Aku pernah berdiskusi kuat banget nih ya di sekolah. Ini agak melebar kemana-mana, tetapi aku mau ngomong tentang bagaimana kita mesti mendukung perempuan, gender perempuan. Kalau memang kita merasa punya potensi untuk itu. Aku pernah di sekolah, ada sekolah yang, maaf ya Teh Iva, anak sekolahnya melakukan hubungan seks. Ya pastinya lah. Dua-dua masih nggak pinter tentang alat reproduksi, yang ada perempuannya hamil. Bisa ditebak kan? Yang dikeluarin yang mana? Yang perempuan biasanya. Yang laki tetap sekolah. Di situ aku bersuara. Aku bilang, oh nggak bisa dong. Nggak bisa. Kalau mau keluar, keluar dua-duanya. Jangan lupa Pak, Bu, saya ngomong begitu tahu nggak? Jangan lupa Pak, Bu, ini anak perempuan ini dia akan menjadi ibu. Kalau dia nggak sekolah, dia bodoh, artinya Anda dosa, tahu nggak? Karena apa? Karena satu keturunan bloodline itu dia tidak akan teredukasi dengan baik. Saya bilang begitu. Gitu, akhirnya Iva. Kasusnya si perempuan kasus itu? yang tadi homeschooling. Dua-dua keluar. Jadi dikeluarin. Keluarlah gara-gara saya. karena buat saya it's not fair. It's not gitu fair, loh. benar. Iya nggak sih gitu loh. Silakan. Tapi dari pengalaman Bu Bunas itu ya, itu kan juga cerminan kenapa sih tadi kan kata teman-teman komentar ya, yang dihujat itu biasanya tuh perempuan oleh sesama perempuan netizen. Oh iya, bahkan tuh suka sadis loh ya, tajam label negatifnya itu. Kalau kita tahu dalam urusan video porno kan nggak mungkin melakukan perempuan sama tembok. Ya berarti kan si pelaku laki-lakinya itu seringkali komentarnya tuh jarang atau bahkan jadi dilewat, terus fokus subjek perempuan. Nah di titik itu aku baru nyadar sih Bu Bunas bahwa selama ini cara perempuan memperlakukan perempuan lain ternyata itu dipengaruhi standar alam berpikir laki-laki. Yang telah ternyata tuh mendarah daging nih di alam pikiran bawah sadarnya para perempuan sejak kecil. Dan itu bahkan terbawa
pola pikir itu sampai si para perempuan ini dewasa untuk apa? Untuk menghakimi standar moral perempuan lainnya berdasarkan standar moral laki-laki. Ironis loh itu. Itu ironis gitu. Jadi Ironis banget. pada saat itu kita harus sadar betul ya, apalagi kalau misalnya pakai standarnya laki-laki bahwa perempuan soleha itu kalau memakai baju yang memang itu laki-laki yang menentukan. Sehingga seolah-olah perempuan itu kehilangan kuasa atas tubuhnya. Bukan karena kesadaran dan haknya untuk memilih gitu. Itu harus disadari. Jadi seringkali maksud Tunggu, saya stop dulu Teh. Maaf, punten, hampura. Jadi sekarang soal hakim menghakimi itu pakai standar lelaki. Kebanyakan kalau kasusnya akhirnya terasa tidak fair terhadap perempuan, itu kita harus mengkoreksi di situ. Karena kan di mata hukum sebetulnya nggak laki nggak perempuan memiliki hak yang sama. Ya di mata Tuhan juga sebetulnya. Yang berbeda kan hanya kodrat ya. Laki-laki sampai kapanpun nggak bisa ngelahirin sama menstruasi kan gitu. Iya. Jadi paham sekarang. Lanjut. Nah, maka kalau misalnya kita pengen bener-bener nih perempuan gitu ya, mencapai kesetaraan sebagai mitra laki-laki yang sejajar, maka itu perlu dimulai dari kita dulu sebagai perempuan untuk mendukung perempuan lainnya secara setara. Bukan mendukung perempuan, tetapi memakai standar moral laki-laki yang jelas berbeda. Gitu. Itu dulu. Oke. Jadi jangan-jangan selama ini kita pakai kacamata lelaki. Berbeda, lelaki gitu. Iya, baiklah. Karena aku perempuan jadi-jadian gitu ya. Aing teh perempuan jadi-jadian tahun teh. Nah. Eta sebutnya hermaprodit. Hermaprodit. Dikadek ku aing tapi caranya cara perempuan gitu kan ya. Iya, tangan besi tapi sarung tangan bludru, kalau mukul nggak sakit. Tapi ya kadekku sih. Pasti aja. Nih ya, teh begini. Ini ngomongnya adalah dari tadi kita ngomong soal kan udah nih ya, kita udah membuat setting di kepala semua sahabat-sahabat Tete Iva, sahabat saya yang lagi nonton ya dalam pojok Syahnas kali ini. Kita udah nih dibikin frame dulu kepalanya. Oke ya. Nah sekarang aku nggak mau ngomongin orang, aku mau ngomongin diriku aja, ngomongin diriku. Teh Iva, saya kan tadi kan udah dibilang bahwa saya dari kecil bertemannya banyaknya laki-laki. Oke ya, kan tadi kan mau nyambung kodratnya tuh kacamatanya kodrat lelaki gitu ya. Jadi makanya saya bilang stop dulu, tunggu. Oh, kayaknya saya paham nih, saya ada di posisi mana. Karena saya berpikir dengan cara maskulinitas saya. Oke. Karena terpengaruh sama teman-teman yang laki. Oke ya. Walaupun saya adalah si bungsu dari 3 bersaudara perempuan semua. Dilala, saya tidak pinter bikin anak lelaki. Jadi punya 3 anak perempuan semua. Begitulah, ya. Nah, Teh Iva, saya itu kalau misalnya, kenapa saya nggak cocok berteman? Saya nggak cocok nih berteman sama perempuan. Kenapa? Kalaupun ada teman perempuan, biasanya saya tuh cuma nontonin cara dia berpikir. Tapi susah untuk menjalin kolaborasi. Karena yang cocok sama lu itu harus tahan banting. Karena omongannya cengeknya 5 melotek maneh teh. Cabenya cabai gendot lagi kan gitu. Tapi sebetulnya di balik itu kan lu nggak pakai benci kan sebenarnya ketika enggak sama sekali enggak. Aku tuh mulutnya pedes tapi nggak jahat. Jadi aku akan memakai logika dengan cara lelaki untuk membantu perempuan untuk memahami bagaimana harusnya hidup. Jadi kalau misalnya aku mendengar cara berpikirnya dia, kan aku kan bukan hanya mendengar, menyimak kan, aku menyimak dia tuh sebetulnya ngomong apa. Aku bukan hanya melihat ekspresi wajahnya, tapi aku menatap dan aku lebih banyak diam. Karena dengan lebih banyak diam, aku akan lebih banyak memahami perempuan. Mana mati balik jeung urang mah. Sampai di titik dia Teh Iva, terus aku bilang begini. Oke, sekarang lu maunya apa sama gue? Lu mau gue nolongin lo, apa lu hanya curhat-curhat yang bikin gue pening, yang akhirnya gue nggak tahan buat deket sama lu. Lu maunya yang mana? Gue pengen cepet aja.
Soalnya ini kayak plester ya Teh Iva. Aku tuh bukan tipe yang buka plester pelan-pelan. Aku tipenya dia yang cop. Nah begitu. Apalagi ke bulu ketek. Wax bersama Bu Gunas aja. Pasti rame itu. Gitu ya. Penanya nih sama Teh Iva gitu ya. Kita langsung saja memberikan definisi women support women atau membunuh, kill one to others. Jadi yang mana definisinya bagaimana? Kalau yang tadi yang kill, kita udah lihat ya bahwa di situ terjadi pembunuhan karakter. Bahwa pertumbuhan mental si perempuan itu tidak dibiarkan berkembang sesuai menjadi dirinya sendiri dan potensinya kan, gitu. Tapi kalau yang woman support woman itu, gini deh, sebelum aku mendefinisikan lah, kita pernah nggak, misalnya Bu Gunas atau teman-teman ya di sini, merasakan pengaruh pertemanan yang namanya sisterhood, yang menggetarkan jiwa, cie, gue kayak pejangga banget ya. Aku punya. Ya kan? Jadi misalnya nih, aku lagi down ya, aku punya sejumlah sahabat misalnya di Bandung, punya sahabat kayak Bu Gunas. Gue lagi down, itu gue tahu gue harus telepon siapa. Terus ketika dia udah ngomong, bisa jadi dia ngomongnya itu sedikit ya, tapi aku kerasa banget vibrasinya tulus, available buat aku, menyediakan investasi waktunya, mungkin dia juga sebenarnya sibuk. Terus tiba-tiba rasanya tuh hati tuh jadi anget gitu. Terus emosi yang tadinya kayak roller coaster up and down, terus tiba-tiba tuh aku perlahan tuh jadi stabil. Nah, ini tuh pertanyaanku, ini kan bukankah pertemanan apa ya, perempuan yang sehat dan menenangkan batin, gitu ya. Paham. Itu kan itu di dalam dunia perempuan sehat yang disebut persahabatan sejati. Artinya kalau persahabatan sejati perempuan, katanya kan otaknya perempuan itu didominasi emosi ya menurut riset. Jadi makanya tugas perempuan gitu ya, di antara kelebihan dan kekurangannya adalah perempuan tuh tugasnya meregulasi emosi negatif. Kalau misalnya kita mau punya persahabatan sejati yang support, saling support gitu ya maksudnya, kita mesti buang apa tugasnya? Buang semua sifat iri dengki dalam menjalin relasi dengan sesama perempuan. Karena sumber kehancuran relasi antara perempuan itu biasanya karena sifat iri dan dengki terhadap keberhasilan perempuan lain. Misalnya gini loh Mbak Mas, apa ya, iri dan dengki itu kan jadinya kita suka banding-bandingin antara perempuan lain ya. Macam-macam lah contohnya, dari hal sepele, bandingin dia punya tas lu udah Hermes apa belum, sepatu lu merek lu apa, terus belanjanya selalu branded apa enggak, sampai urusan menghakimi baju yang dianggap bermoral dan gak bermoral. Atau anak gue lebih prestasi nggak sih dibandingin ibu-ibu sekolah anak gue gitu. Buat apa coba dipikir-pikir? Kita cuma menghabiskan energi yang nggak perlu dan saling menggerogoti kayak kanker gitu. Lama-lama kan kalau udah toksik, relasi itu jadi kayak kanker ganas ya. Ya memang sih Mbak Nas, misalnya manusiawi ya. Kadang-kadang kita ngerasa ada rasa kompetitif atau ada wajar merasa cemburu. Tapi kita harus buang toksik emosi negatif itu dan nggak membiarkan iri dengki itu mendikte hubungan relasi antar perempuan. Gitu. Oke. Nah, ini udah selesai belum? Udah. Nanti dilanjutin aja. Udah mau minum dulu bentar. Jadi sekarang aku paham. Kita mesti kasihan sama seorang perempuan yang cemburu dengan perempuan lain. Karena cemburu itu menjadi benchmark atau tolok ukur dia tidak secure. Betul. Dia tidak punya self-esteem. Dia tidak punya harga diri. Karena self-esteem itu adalah salah satu komponen dari self-confidence. Dia nggak punya harga diri. Dia nggak tahu harganya. Sehingga alat untuk membuat dia bertahan hidup adalah mesti cemburu. Karena dan gini, kalau cemburunya sih gini ya, kenapa banyak perempuan yang insecure terhadap keberhasilan perempuan lain? Kalau di Sunda tuh ada istilahnya dihiuman ku bangkong. Bangkong tuh kodok, dihiuman tuh dipantatin. Jadi kalau lu bersinar, gue mesti pantat gue mesti ngedudukin lu biar lu tuh nggak kedengeran ke dunia luar, gitu ya. Nah, insecure itu sebetulnya ada kekurangan kan di dalam diri dia. Dia tahu dirinya kurang. Tapi misalnya
sialnya perempuan itu tuh gini, dia inferior tapi Mm-mm. posisinya sialnya dalam posisi penting menentukan Iya, hajat hidup orang banyak misalnya, atau dia iya. megang otoritas gitu ya, dan dia Mm-mm. bisa terjebak melakukan pembunuhan gitu ya terhadap perempuan lain gitu ya. Jadi Mm-mm. Mm-mm. ketika merasa tersaingi, insecure itu kan Mm-mm. ketika merasa tersaingi sehingga terperangkap menjatuhkan atau Mm-mm. menyikut perempuan lain. Contoh Mm-mm. paling gampang, menolak terbuka terhadap pendapat perempuan lain. Dia tahu, aduh idenya dia keren banget nih. Dia Mm-mm. ngakuin nih dalam hatinya. Dia Mm-mm. takut kalau ide perempuan lain itu kemudian apa terdengar oleh banyak orang, dia menjadi lebih sukses dari aku. Sehingga kemudian perempuan lain itu Recognition-nya ke digagalkan. perempuan itu. Ya. Ya, kemudian Jadi dia perlu takut kehilangan digagalkan. kemilawi gitu ya. Dia takut Iya. kehilangan sorot panggung lah istilahnya. Seringkali banyak perempuan digagalkan jalan suksesnya Mm-mm. misalnya dengan perempuan lain mengklaim itu idenya gue loh. Iya. Agar apa? Agar bersangkutan nih yang punya ide aslinya itu nggak bersinar atau nggak punya panggung. Mm-mm. Padahal kata seorang ahli dan uh, aku lupa ya, dia penulis perempuan terkenal, cuma aku lupa banget. Ah, Merayakan kemenangan atau iya. kesuksesan perempuan lain itu tidak akan pernah menghilangkan kemilau diri kita loh, ternyata. Eh, More less ya, saya itu kasih pesan ketiga anak perempuan saya kurang lebih kayak begitu Teh Iva. Gitu ya, kurang lebih kayak begitu. Jadi ini kan tiga, ini jadi sedikit aku menjadikan diriku pasienmu ya, begitu loh. Pasien tapi rahasianya didengar semua orang. Aku menjadikan diriku pasienmu karena waktu kecil ya anakku bilang begini, ada nggak ya orang lain yang pengen adopsi kami gitu, anak gue mah pengen diadopsi sama emak-emak lain. Aku bilang ya Allah gitu ya. Jadi si kakak, si adik dan si bontot ini kan aku manggilnya Kak Dek Bon gitu Bon, ya. ya. Aku bilang sama mereka adalah begini, nggak bisa ya, jangan mengeluarkan air matamu kepada ibu, kepada bubu, hanya untuk sebagai senjata kamu untuk dikabulkan keinginannya. Jangan, jangan. Nah itu yang karena aku selalu kan dari Ah, kecil, aku mesti kerja keras 3 kali, lebih hebat, lebih sulit untuk mendapat recognition. Jadi hmm, aku wariskan itu ke mereka di masa aku lagi membangun fondasi mereka. Udah ya? hmm, hmm, Nah, kemudian sesudah mereka pelan-pelan menemukan passionnya, jati dirinya, hobinya yang diasah gitu ya. Kan itu mereka ada dalam sebuah komunitas. Misalnya, si kakak komunitas softball, hmm, softball putri tentunya. hmm, Si adik komunitas berkuda, itu campur, walaupun ada rider perempuan juga gitu ya. Kalau si bontot ini kan seniman. Nah, hmm, itu kuat banget laki dan perempuannya sama hmm, lah gitu hmm, ya jumlahnya. Pesan saya waktu itu sama yang sulung. Diturunkan lagi ke adiknya. Saya bilang begini, Kak, dengerin ya Bubu ngomong. Bubu cuma ngomong nih sekali dalam hidupmu. Jadi supaya aku kan menaikkan self esteem sekali dia. tapi setahun, maksudnya tiap lebaran ulang lagi. Sekali, tapi kalau dia masih salah, aku bilang, lu masih ingat nggak omongan gue yang itu? Kalau enggak nanti ya gitu. Oh ingat, ingat langsung begitu. Jadi cukup sekali. Kalimat panjang mah cukup sekali. Yang lain reminder. Aku bilang begini Teh Iva. Dengar ya Kak, kamu nggak usah cemburu dengan keberhasilan atlet perempuan yang lain di dalam tim kamu. Ini penting Hmm, sekali. Sebelum kamu merantau ke Kanada, kamu belajar untuk tidak cemburu di Indonesia. Saya bilang hmm, begitu. Kalau kamu adalah berlian, kerjaan kamu tuh selalu sparkling, hmm, bersinar. Kalau lu masih suka teriak-teriak untuk minta ditemukan, artinya lu sirkon, berlian palsu lu, gitu loh. Karena lu nggak usah teriak-teriak untuk mendapat atensi, ah, perhatian. Karena kalau berlian, emang kilaunya udah tampak, udah kelihatan kok, lu hebat lah, gitu loh. Dan nggak perlu untuk menindas orang, nginjek orang, untuk merasa lebih tinggi. Ingat ya yang ibu ngomong, ini salah satu modal kamu sebelum kamu umur 15 tahun merantau ke Kanada. Saya bilang gitu.
Nah, itu tuh menarik, Bu. Penjelasan Bubu yang barusan ya. Mm-mm. Orang, misalnya perempuan nindas orang lain, itu Mm-mm. seringkali dipakai untuk meninggikan dirinya. Mm. Nah, kalau menurut yang psikolog dari Harvard, di titik itu, lu sebenarnya memelihara rendah dirimu. Mm. Jadi buat apa sebenarnya? Jadi lu berdiri Ya. di apa dinamika kebahagiaan halu yang semu sebenarnya. Karena lu Mm-mm. tahu gitu, lu menjadi meninggi karena lu nginjak orang tadi, lu menjadi kodok yang Ya, ya, apa mantatin ya, si kesuksesan orang ya, gitu. betul, Nah, betul. dan itu selama itu dilakukan, selama itu pula diri kita nggak pernah bisa growth. Diri kita selalu membohongi dan diri kita selalu menjadi kerdil. Mm-mm. Jadi itu, jadi apa hatinya selalu kecil ya. Ya, Hati orang yang kecil itu kan diliputi oleh ketakutan ya. ya. Padahal si penelitian tuh bilang, ternyata kalau di penelitiannya si Harvard Business Review, banyak loh Mm-mm. perempuan mendapatkan keuntungan saat kolaborasi dibandingkan kompetisi ternyata. Betul, Karena jaringan betul, rekannya tuh terhubung di berbagai kelompok pertemanan. Nah, betul, betul. biasanya coba apa ya, ujian itu terjadi pada perempuan yang lagi di atas angin ya. Entah itu lagi Mm. punya power atau Mm-mm. otoritas, Mm-mm. populer, terkenal. Mm-mm. Seringkali di titik itu, para perempuan itu buta dan terlena oleh pujian. Mm-mm. Justru kalau kita lagi di puncak dan punya Mm-mm. teman-teman julid nih kayak Bubu Nas ngomongnya setajam cabe ya, setajam silet ya, sama Bubu Nas itu ya. Tapi energinya tuh kerasa tulus ya. Ingat nggak lo kalau kan di meja, perkenalan kita di meja juri adalah dengan tatapan maut Mama Susana. Jadi 100 tambah 50, 200 kan? Hah? Ternyata ya saya pakai mic gitu ya. Gila galak gini gue bilang gitu ya. Tapi maksudku kalau kita punya temen yang julid gitu ya, itu tuh kita untung loh. Kita Iya. punya support system sejati yang bisa membuat kita tetap waras ngejejak di bumi. Jadi kita ngerasa didukung tuh tulus apa adanya. Jadi nggak terlena, nggak Mm. yang apa ya maksudnya. Kalau Mm. kata Al Pacino benar ya, di titik lu lagi di atas, punya Mm-mm. kuasa, terkenal segala macam gitu ya, Mm-mm. lu nggak pernah bisa bedain orang tulus mah enggak. Semua orang baik Ember, sama lu. Semua orang ember. mengiyakan termasuk misalnya padahal keputusan kita salah atau kita tuh Mm-mm. disungsurikan ya. Kita tuh Mm-mm. orang tuh ngetahuin bahwa kita tuh kampungan, tapi kita ngerasa keren gitu. Karena Iya. apa? Lu diperlakukan gitu, lu lagi jadi gula, jadi sambadi. Orang Mm-mm. pura-pura baik. Tapi Mm. pada saat lu mau jadi somebody, anybody gitu, kita Mm-mm. tahu orang-orang yang sayang sama kita akan selalu memperlakukan kita apa adanya. Exactly, betul. Tapi Betul banget. banyak orang di titik puncak atas itu nggak siap. Karena selalu Mm-mm. hanya mendengarkan apa yang ingin didengarkan. Bukan Mm-mm. sebagaimana fakta adanya gitu loh. Mm-mm. Dan Mm-mm. itu memang butuh kedewasaan emosi ya. Bahwa Mm-mm. ketika orang dikritik gitu ya, itu bukan menyerang diri kita, harga diri kita jadi runtuh. Maka kenapa tugas perempuan itu meregulasi otak emosinya? Karena Mm-mm. ya otak logikanya memang harus tanda kutip distimulasi ya, gitu loh. Mm-mm. Karena Ya, memang oke. udah givennya bawaan Baik, emosi. baik. Nah, Teh Iva, jadi kalau aku tadi menyampaikan begitu kepada buah hati kami yang 3 perempuan semua, karena aku menginginkan pada saat dia, si kakak, si adik, Mm-mm. si bontot, dia berhasil, dia mesti look up seperti layaknya apa yang aku lakukan. Kamu boleh berjuang gitu ya, seperti Mm-mm. Mm-mm. kayak kaum gender lelaki. Tapi waktu kamu achieve, mencapai sesuatu, kamu mesti berbagi karena perempuan itu jaringannya luar biasa. Dan kalau misalnya perempuan bersatu dan perempuan menjadi cerdas, yang berubah itu bukan hanya rumah tangga. Yang berubah tuh bisa sekampung, Bisa bisa sebangsa. sebangsa. Benar. Jadi sebelum ngebenerin bangsamu, benerin dari rumahmu. Rumahmu tuh di siapa? Di dirimu. Dirimu tuh siapa? Hatimu. Hatimu tuh ada di mana? Emosimu. Nah, olahlah emosimu menjadi emosi yang sehat. Makanya sifat iri dengki itu mesti dibuang jauh-jauh gitu loh. Nah, Baik. saya mungkin mau sharing dikit ya. Kenapa banyak perempuan suka jahat sama perempuan lain? Kalau dilihat dinamika psikisnya, itu rata-rata dulunya defisit apresiasi. Karena bagaimana kita bisa memberikan apresiasi sama orang, Bubu, kalau dia sendiri tidak pernah belajar rasanya dulu diapresiasi. Ya kalau gitu nggak usah dikawinin lah perempuan kayak begitu. Ya, antara cinta dan kenyataan suka dua hal yang berbeda, Kakak. Karena ini menjadi ibu yang toksik, tahu nggak? Karena
menghasilkan katakanlah ya, dia menghasilkan anak-anak yang dia tidak tahu bagaimana mengapresiasi anak-anaknya. Ya karena balik lagi ya, harus mencintai love yourself before love others ya. Makanya Ember. ciri pertemanan yang sehat itu dicirikan dengan apresiasi dan dukungan. Mm-mm, Tapi mm-mm, apresiasi sama dukungan itu kan gak sama sama pujian ya. Karena bisa jadi gini, kita tuh muji teman, tapi itu Ya. sifatnya toxic positivity loh. Jadi ongkoh muji tapi toxic gitu loh. Gitu. Contoh. Kalau toxic tuh gini apa ya, mujinya lebih ke arah atribut. Ibu Bunda cantik deh, ibu bodinya seksi deh. Kalau pakai baju ini gitu, apalagi kalau tertutup itu lebih cakep, lebih cantik deh, suka gitu ya. Itu kan standar moral laki-laki. Kalau apresiasi, fokusnya tuh pada perilaku. Wah, Oh, oke. Ibu Nas hebat, bisa melakukan apa, rinci. Oke, Bisa menguasai oke. keterampilan apa, misalnya. Bisa, Oke. kamu hebat loh Bun, bisa nyelesain masalah berat dengan kamu melakukan ini. Yang mungkin kalau aku di posisimu tuh aku nggak sanggup melakukan itu loh. Oke. Kan jadi kerasa ya bahwa usaha gue ada yang apresiasi nggak sia-sia, bukan karena fisik aku gitu loh, tapi karena apa yang aku lakukan nyata gitu. Betul, betul. Jadi bukan zohirnya gitu, dalamnya lebih masuk Lebih ke dalam. dalamnya. Kalau begitu Teh Iva tadi udah sempat ngomongin soal emosi, feeling gitu ya. Sekarang karena saya orang yang sangat logika begitu ya, jelaskan sama saya cara kerja otak perempuan dalam ilmu pengetahuan yang kau pelajari dan yang kau ajarkan. Kamu kan dosen terkenal se-Jawa Barat. Terkenal di kelas gue doang, itu suka hoax deh lo. Ayo, gimana cara kerjanya? Ini sih kalau kata ahli neuroscience ya, secara umum otaknya perempuan itu tuh apa? Kan ada namanya corpus callosum ya, bagian tengah yang ngehubungin otak kiri sama otak kanan. Nah kalau laki-laki itu lebih tipis, perempuan itu lebih tebal 3 kali lipat. Makanya kenapa perempuan itu sambil ngomel, bisa sambil ngetik, bisa sambil nyapu. Oh, Makanya kalau apa bunda-bunda kalau misalnya ngomelin sama laki-laki terus kita udah separagraf ya oke. Itu jangan terus kita tambah ngasih kan ya. Karena memang cuma bisa merespon seperti itu. Karena dia nggak bisa multitasking dan memang otak kanannya berkembang duluan yang laki-laki. Otak kanan kan ngurusin yang kaitannya misalnya sama yang kaitannya sama emosi, tapi itu pada saat masa pertumbuhan. Habis selesai masa pertumbuhan yang dominannya lebih banyak sih otak kiri yang berkaitan sama logik gitu. Nah biasanya kalau lagi sedih atau lagi punya masalah, perempuan yang ini curhat. Nah kalau laki-laki itu kayak punya kesplit gitu. Oke, gue mau kerja, gue memimpin rapat gitu loh. Gue bisa punya box. Gue bisa punya box, gue kotakin dulu nih kotak Pandora masalah gue. Nah kalau perempuan udah sedih, seluruh otaknya kena kiri kanannya. Jadi suka kelihatan dia sedih, suka kelihatan lebih down. Ya, jadi laki-laki ekspresi sedihnya makanya suka beda sama perempuan. Karena mereka lebih suka mendem. Kalau kita jadi bawel kan, gue mesti cari teman nih, gue mesti telepon nih, gue mesti meledak nih saat itu juga gitu. Nah jadi perempuan tuh kalau ngelihat suaminya diem lagi down di kantor atau apa tuh jangan banyak ditanya. Memang dia butuh waktu sendiri. Kalau kita, misalnya perempuan, itu seringkali butuh waktu secepat-cepatnya bisa ngomong. Karena apa? Ada bom di dalam yang gue pengen bak gitu. Habis itu gue tenang lagi, masak lagi. Gitu. Bener juga. Nah, jadi nih Teh Eva, dari semua perbedaan antara cara kerja otak laki-laki dan otak perempuan, mungkin kan memang Tuhan itu menciptakan begitu banyak ragam, gitu ya. Menjadi sebuah keindahan yang bisa dipelajari sebetulnya oleh kita sesama perempuan untuk saling mendukung, bukan saling untuk membunuh perempuan lainnya. Dalam tanda kutip ya. Nah, karena kekuatan perempuan itu sungguh luar biasa. Jadi aku akan konfirmasi nih Teh Iva dari semua penjelasannya Teh Iva, ada beberapa cara kerja lelaki yang bisa kita contoh untuk membuat dukungan terhadap sesama perempuan. Ingat ya, dukungannya dukungan tulus, bukan dukungan toksik walaupun kayaknya positif gitu. Jangan dong gitu ya, yang tulus. Ya kan Teh Iva? Karena itulah yang menjadi kekuatan kita sesama perempuan mengulurkan, menyalurkan, menghangatkan energi positif ke sesama perempuan gitu. Silakan Teh Iva. Jadi yang bisa kita contoh dari laki-laki ya.
kalau ngedengerin perempuan lain digosipin, jangan berpartisipasi. Jangan-jangan itu asumsi para gossipers yang kebetulan kita lagi nyangkut di geng itu, gitu loh sebetulnya. Karena biasanya kan dicek pakai logika sama fakta. Jadi alih-alih kita ikutan jam in, ikut manasin si kompor gitu ya, kita bisa cari sudut pandang lain terhadap orang yang kita gosipin. Apa sih positifnya? Betul. Oke. Barangkali dia melakukan itu karena begini loh. Gitu. Betul. Tapi selalu tanya, lu dengernya dari mana? Jangan katanya, karena kalau katanya kuda aja bisa jadi kuya kan. Gua banget loh. Jadi aku tuh kalau ngomong sama si bapak ya, sama Gilang, bapak, tapi kayaknya gue lebih laki ya daripada Gilang. Gue bingung gitu. Kalau Gilang lebih gini, kebaikan, jadi lelaki, kebaikan. Kalau gue lebih kekejaman, jadi perempuan. Makanya Tuhan mempersatukan kalian. Kalau Gilang dapat yang lebih lembut lagi ya salah. Jadi kalau misalnya kayaknya itu buat aku bukan pasti. Betul Teh Iva. Kayaknya, nggak ada kayaknya. Cari tahu, nggak ada cari tahu beneran sumber clearnya tuh kayak apa gitu ya. Nah cuman kekuatan perempuan itu kan kalau ngomong itu bisa 20.000 kata ya sekali zus. Laki-laki kan cuma 7.000. Nah gue kan bego matematik nih, 20.000 kurang 7.000 berapa tuh Mbak? 13. Untuk 13.000 ya berarti kan biasanya. Yang 7.000-nya sendiri itu udah sama non-verbal pula. Jadi bukan sekedar ngomong. Jadi kan kebayang ya terbatasnya kosakata, emosi yang dimiliki laki-laki. Perempuan itu lebih terampil. Jadi bahkan kalau nonton film, perempuan itu benar-benar ingin menikmati emosi pemain filmnya kan. Kalau laki-laki kan, makanya ibu-ibu suka naste nggak kalau nonton film sama bapak-bapak, dia mindahin remote. Rek nonton naon itu mana sih orang liur gitu kebayang ya. Itu Gilang banget. Aku bilang gini sama Gilang, bapak, cabokku aing sia ini nonton apa nih? Belum selesai pindah lagi. Apa coba yang ditonton? Karena tidak, maksudnya gini loh, ini film nggak jelas nih logikanya, jalan ceritanya udah nggak tertarik gitu dia nggak. Betul. Lalu. Nah makanya kenapa sebenarnya kalau yang menarik ya, anak laki-laki di bawah usia 18 tahun tuh otaknya tuh sebetulnya lebih banyak otak kanan yang berkembang loh. Otak kanan tuh kan apa ya, jadi kayak lebih santai, lebih slow. Nanti setelah usia 18 tuh abis neokortek yang berkembang sempurna, itu baru kelihatan lebih logik, lebih duduk gitu. Jadi sekarang kita tahu kalau curhat ke laki-laki, jangan ngarepin kita ngomong separagraf akan dibalas dengan 3 bab. I feel you, Bu. Aku melihat air matamu bercucuran. Terus nafasnya terdengar. Nah ya, bari main HP. Nah ngambek kan didengarkan ke orang. Misalnya gitu. Cuman gitu doang. Kan aku ada di sini. Nah jadi ngambek. Dan bisa gini, Bara Bunda. Kita ngambek salaki orang kan menerken panci ke dapur. Itu adalah ekspresi sayang ceritanya. Kan tidak menyelesaikan masalah. Tapi dia juga pening. Karena nggak bisa ngasih solusi, nggak saya menerken. Ya mungkin dengan panci dia akan bahagia. Kan nggak juga. Misalnya dia nggak. Jadi rahasianya nih, karena otak tengahnya tadi tipis, jadi otak kiri sama kanannya laki-laki itu kalau kerja sendiri-sendiri kayak punya box terpisah. Makanya laki-laki cuma fokus 10 menit, setelah itu fokus pendengaran laki-laki menurun. Jadi sekarang strategi kita kalau mau curhat sama laki-laki, jangan lebih dari 10 menit. Cobain setelah menit ke 10, apakah dia akan terlihat lebih gelisah, atau udah nggak mau dengerin gitu ya, pura-pura ngambil air minum gitu kan. Jadi ya memang lah 80% ke atas tuh laki-laki tuh dianggap jarang punya perhatian atensi yang sifatnya afeksi ya, emosi, jarang ngerti. Karena itu bawaan otaknya kayak gitu. Kalau gitu, aku ketawanya kan katanya Ibu Farida takol ku panci. Nah itu saya yang suka pengen ditakol dengan panci sama Gilang. Karena udah gak sabar. Jadi aku tuh lebih laki Teh Iva. Jadi kalau Gilang intinya mau ngomong apa Pak? Intinya aja dulu, intinya. Dan biasanya perempuan sama laki tuh berantem urusan nyari alamat rumah. Biasanya ya enggak? Iya kan?
perempuan tuh bisa gini, geus tong make Google mah lieur. Pokona mah mama mah ingetnya eta tangkalan eta, terus pager nate warna hijau, aya kembang keluar ngagedod warnana. Si bapak itu yang sementara dia mempelajari Google Map gitu ya, kebayang ya? Di mana atuh nu ngagedod hijau teh gitu ya, kebayang ya? Jadi kebayang ya, citra imaji visualnya perempuan Iya. itu pakai alam rasa dan emosi. Laki-laki itu based on fakta, cek Google Map mengkol ke kiri, itu mama ingat kan mengkol ke kiri kamar baheula teh gitu. Nah itu karena perempuan tuh percaya banget dengan kekuatan ingatannya, meskipun ingatannya salah. Yang penting Baik. mah yakin heula we. Teh Iva, kalau begitu dari semua keunggulan dan kelemahan cara kerja otak perempuan dan otak laki-laki yang Tuhan memang ciptakan berbeda dan yang bisa saling dipelajari untuk membuat balik lagi ya ke akar yang kita sampaikan. Bagaimana cara sesama perempuan saling mendukung, bukan membunuh, begitu ya. Adalah kita kayak ngupas jeruk dulu deh satu persatu. Bagaimana Boleh. kita tahu, kan kita nggak boleh ada di toxic lingkungan yang beracun. Oke. Bagaimana kita bisa tahu bahwa perempuan itu tulus mendukung kita dan mana yang pura-pura mendukung tapi sebetulnya menjatuhkan. Sehingga kita kayak punya alarm. Sadar. Silakan Teh. Satu ya, kata kunci kalau relasinya itu toksik ya, atau kill gitu ya, kita tuh kayak dibunuh pelan-pelan kan, killing me softly itu. Adalah kita dimanipulasi. Jadi selalu ada pihak yang memanipulasi. Memanipulasinya itu macam-macam. Pura-pura, ih Mbak Nas, cantik banget. Ih gitu, padahal kayak, aku cabok siapa aing, mana gitu, kebayang ya? Iya, aku mah nggak bisa loh pura-pura gitu. Karena berpura-pura itu hebat loh buat gue, orang berpura-pura. Karena kan butuh energi gede kalau buat aku loh, buat pura-pura itu. Betul. Betul nggak? Gitu. Betul banget. Nah, sekarang kita nih sebagai korban yang dimanipulasi. Gimana cara kita tahu nih indikasinya? Percaya sama kecerdasan tubuh. Tuhan itu tuh ngasih kita sensasi tubuh. Misalnya gini, aku kalau ketemu Mbak Nas, takut atau lebih banyak pengen ketawa-ketawa? Kalau kita jarang ketemu ya, ketemu tuh 70 purnama sekali ya, keburu covid pula ya. Tapi kan sekali gibah itu bisa 3,5 jam ya, sampai kabarnya masing-masing mau habis gitu. Tapi gini, sensasinya kok gue nyaman ya, gue anget karena sesama pikiran bawah sadar itu cerdas Bapak Ibu. Dia tuh nggak perlu dia sekolah S1, S2, S3 sebetulnya. Pikiran bawah sadar itu cerdas. Karena apa? Yang jadi remote-nya adalah si otak reptil. Otak reptil kan instinktif. Dia berpikir dengan blink. Blink itu lebih cepat dari hitungan detik. Jadi kayak kedipan mata. Nah itu, lebih cepat dari kedipan mata. Jadi percaya sama the first energi, rasa yang mendarat ketika kita berrelasi sama orang itu. Kumaha damang nih Iva. Terus gue teh risih. Dengan yang, Pak, cager mana teh, kemana wae. Mungkin yang kedua terdengar lebih kasar ya. Tapi kok gue ngerasa lebih genuine yang kedua. Lebih tulus. Lebih tulus gitu. Nah, percaya sama vibrasi energi itu. Itu taunya caranya tahu bahwa kita dimanipulasi apa enggak. Atau yang paling gampang ya, kalau orangnya bodoh banget manipulasi kita, dia tuh baik saat butuhnya doang. Itu lebih gampang lagi dibacanya. Pas lagi nggak butuh, pelan, hilang, kemana. Terus yang ketiga, kadang baiknya terlalu berlebihan. Kan ngaranna berlebihan mah nggak baik ya, kayak kolak terlalu manis kan giung, terlalu giung gitu, kebayang ya? Kalau ramah tuh terlalu blenek gitu. Aku apa atuh gitu. Iya. Kanan TA-nya bisa sampai 17 gitu biasa. Iya. Itu sih cirinya sebenarnya bahwa kita dimanipulasi apa enggak gitu. Baik, Teh Iva, kalau secara psikologis nih ya, dinamika apa yang terjadi pada seorang perempuan, Teh Iva, yang tidak menyukai pencapaian atau achievement dari perempuan lain? Secara psikologis, apa ilmu yang Teh Iva pelajarin di sekolah? Sebetulnya yang tadi Mbak Ana sudah bahas, insecure kata kuncinya. Oke. Dia karena self esteem yang rendah tadi, merasa bahwa dia nggak tahu potensi kekuatan dia di mana. Oke. Nah, berarti kan kita lari lagi. Dulu waktu pola asuhnya, dia diapresiasi nggak? Dia dijadikan perempuan berharga nggak? Atau misalnya gini, jangan gendut kalau jadi anak perempuan.
Kebayang ya, lu gimana mau tumbuh confidence kalau yang dikritik adalah tubuhmu, atribut yang udah melekat yang Tuhan kasih gitu loh. Bukan diterima apa adanya sehingga dia merasa secure. Mau aku nggak Oke, oke. penting, mau aku nggak berprestasi, mau aku nggak cakep, tapi selalu ada orang tuaku yang menerimaku apa adanya. Jadi basic Betul. secure-nya harus diberesin dulu sebetulnya. Betul. Teh Iva dalam posisi sebagai perempuan nih Teh Iva, kan ini udah semakin menuju ujung nih Teh Iva ya. Mm-mm. Posisi superior gitu ya. Entah itu jabatan dia sebagai bos, sebagai Betul. seorang ibu di dalam rumah kepada anaknya. Begitu ya, karena kan aku juga mempelajari betul nih ilmu parenting dari kanan Mm-mm. kiri dan ini nih kayaknya nih ada nih seorang ibu yang mungkin tipenya juga dia takut disaingi oleh anak misalnya. Bisa jadi, bisa Bisa jadi. jadi. Jadi bos perempuan, jadi seorang ibu sama anak perempuannya, pokoknya dia yang megang otoritas gitu ya, yang harus diwaspadai agar dirinya tidak terjebak melakukan pembunuhan terhadap perempuan lain. Karena gini Teh Iva, gibah edukatif dasteran kita sore ini sebetulnya mudah-mudahan akan mengubah perilaku orang menjadi lebih baik. Betul ya? Gitu loh. Nah, kalau insya Allah ada yang ngeh, kok ini kayaknya yang diomongin saya melakukan itu sama orang ya. Begitu loh. Jadi apa nih Teh Iva yang bisa kita kasih, atau Teh Iva yang ngasih gitu ya, ilmu kepada sosok ini agar dia tidak melakukan pembunuhan terhadap perempuan lain. Dia mendapat pencerahan dan berbalik akhirnya sesudah teredukasi dengan nonton ini. Silakan Teh Iva. Sebenarnya kan kita perlu sering self-talk ya sama diri sendiri. Pada saat kita udah terserang rasa iri sama dengki, kita cek apa yang menyebabkan gue iri sama perempuan ini. Apa yang menyebabkan gue dengki sama perempuan itu. Nah, kenapa itu perlu dicari tahu? Karena itu kalau enggak kita akan menciptakan ruang yang lebih dalam menjadi ruang iri hati. Dan ruang iri hati itu yang sebaiknya dimusnahkan gitu loh di dalam alam pikiran kita gitu ya. Karena gini, apa yang menyebabmu takut kalau perempuan lain di sekitarmu itu jauh lebih hebat, jauh lebih dapat pujian, jauh lebih dapat atensi. Apakah dirimu menjadi rasa kerdil? Berarti kan balikin lagi. Kamu udah mencintai dirimu apa adanya belum? Sehingga kamu tidak terganggu dengan pencapaian keberhasilan perempuan lain. Maka dia harus punya banyak waktu dulu sebetulnya me time untuk bisa membahagiakan dirinya dulu. Karena kalau udah perempuan bahagia, dia akan bisa membahagiakan pasangannya. Energinya tuh akan berlimpah, membahagiakan anak-anaknya, membahagiakan tukang sayur yang lewat, mamang gojek yang nganterin makanan ke rumah dan segala macam. Gitu loh. Jadi karena apa? Gue udah happy, orang mau ngatain gue pakai daster butut kek gitu ya. Kancing lah coplok pakai peniti, emang gue pikirin gak pakai duit lo gitu ya. Misalnya bener gak gitu. Karena dia udah happy, jadi dia tidak terganggu dengan omongan orang yang menjatuhkan, dia gak tumbang gitu ya. Dan kalau dipuji juga nggak terbang gitu ya, karena apa dia udah merasa cukup, I'm good enough to myself gitu. Nah, maka sebetulnya dengan kita banyak ngasih apresiasi sama diri sendiri, nanti kita mudah ngasih apresiasi sama orang lain. Percaya deh, itu tuh kayak hukum efek gema ya. Iya. Tiba waktunya kita butuh dukungan, apresiasi, nanti datang seperti balasan alam terhadap ketulusan kita memberikan dukungan gitu loh. Teh Iva, kalimat terakhir aku pakai ya. Ada satu buku yang aku baca tentang Pygmalion Effect, ya. Nah itu adalah tentang bagaimana kita gini. Kalau misalnya kita percaya akan sesuatu, kemudian kita berproses melakukan itu, dan orang lain percaya sama kita, memberikan feedback kepada kita, dan kita semakin naik lagi rasa kepercayaan itu dalam berproses. Jadi kayak Pygmalion Effect. Dan makin lama makin positif, dan akhirnya dia menjadi bahagia dan mampu untuk mendukung sesama perempuan. Bukan dan membunuh. Jangan salah, Bu Bunas, semakin kita sering ngebunuh perempuan karena iri dan dengki, semakin imunitas kita turun. Itu hasil riset. Oh, yang benar. Jadi lu rugi banget tambah lu iri dan dengki. Karena kan iri dan dengki itu level frekuensi energinya tuh rendah. Oh, sementara maka dia suka sakit-sakitan. Maka suka sakit-sakitan. Orang yang iri dengki itu kan karena itu nanti teman punya prestasi lain bengek. Terus asmanya kambuh gitu kan sebetulnya. Baik, jadi sebetulnya kalau gimana? Lanjut.
Sebenarnya, Poho, kan aing eh punguan mau dipotong. jangan. Pokoknya tadi imunitas, terakhirnya imunitas menurun, melihat ada orang yang lebih berhasil, teman yang lebih dipuji, akhirnya bengek-bengek. Nah, sampai di situ tuh tadi. Jadi gini, ternyata iri dan dengki itu menurut ahli kesehatan memang menurunkan tingkat imunitas. Karena gini pertanyaannya, iri dan dengki itu bikin orang happy nggak? Kan enggak. Enggak. Nah kalau lu diiri dan dengki, hormon-hormon yang membanjiri tubuh kita, itu yang keluar tuh kayak ini loh, grup, kayak karbol-karbol loh, kortisol, terus apa sih, pokoknya gengnya kortisol itu akan membanjiri, sehingga itu akan menggerogoti sistem imun. Tapi kalau kita happy, dopamin gitu ya, Endorfin. endorfin, ketika kita happy, itu imunitas tuh naik, karena pikiran, perasaan, dan sel tubuh itu komunikasi tiap saat. Ya. Nah kalau pikiran bawah sadar kita isinya iri dengki gitu, lu nggak akan punya sel sehat. Jadi lu mau makan vitamin mahal, Enggak. makanan bergizi, itu nggak keserap dengan baik. Karena ternyata Betul. kunci nyerap obat, makanan sehat itu adalah pikiran bawah sadar yang Bahagia. bahagia. Bahagia tuh karena nggak iri dan dengki, adalah hidup aku mah udah full of happiness dengan apa yang aku miliki. Percaya, kita nggak bisa bahagia dengan membandingkan orang lain. Kita hanya bisa bahagia dengan apa yang kita miliki. Boga dasar hiji nya tenan naon ya. Isukan pakai sarung, hari ketiga pakai sontong gitu ya. Jadi selalu kaya gitu loh. Kaya itu kan Betul. bukan berarti finansial ya. Lu kaya tuh merasa Nah, enough. betul. Ngomong-ngomong soal kaya, pasti kan ukurannya duit ya. Aku tuh Hmm. sangat percaya, Teh Iva, bahwa uang tidak bisa membeli kebahagiaan dan kreativitas. Tetapi kalau kita bahagia, maka kita akan bisa kreatif dan pasti punya duit. Bahagia tuh ya kalau kami di Bandungnya punya geng yang bisa nyongkel tanaman orang, tapi yang dicongkelnya Rido. Terus kita berbagi harta karun, tamannya iya tunasnya, iya orangnya, nanti kita bulan depan berbagi. Lu kebayang nggak? Abis itu abis lapar disuguhin sama yang dicongkel tanaman, apa nggak bahagia lo? Bahagia itu sederhana gitu, Bahagia nggak itu usah susah-susah. sederhana. Kalau Jadi gitu bahagia kasih tuh tips. tergantung definisi kita sih sebenarnya. Sama Betul. seperti sabar ya. Orang bilang, Mbak Iva, gue tuh sabar ada batasnya nih sama orang yang menyakiti gue. Artinya belum Enggak. sabar. Sabar itu tergantung kita yang membatasi, sama yang memperpanjang itu tergantung kita sebenarnya. Betul. Kalau gitu kasih tips sederhana. Kalau memang ternyata bahagia itu adalah mudah, tanpa terbatas, dan bisa membuat kita saling mendukung sesama perempuan. Oke, sekarang simpel ya. Ini bahas Ya, satu-satu ya sebagai ya. closing. Perlakukan perempuan lain sebagaimana diri kita ingin diperlakukan. Itu aja. Terus miskonsepsi. Kalau kita ngasih dukungan gitu ya, terus kita nanti ketinggalan, malah orang lain lebih memperhatikan orang yang didukung, enggak. Ternyata pemimpin perempuan top ya di dunia itu seringkali lebih sukses dan menjadi teladan karena berhasil mendukung perempuan lain dalam bidang pekerjaan dan kehidupan. Ini kita bicara COVID ya. Para pemimpin perempuan itu relatif lebih bisa memanage negaranya loh selama ngatasin COVID. Ya kan? Karena di situ apa? Ada sisi nurturance. Jadi daripada lu saling membunuh gitu ya, bahwa balikin ke sifat kodrat perempuan mah memang welas asih. Makanya rahim dititipkannya di perempuan, gak di laki-laki. Karena menahan painful dan merasakan painful melahirkan anak manusia, itu lu kalau nggak pakai kasih, lu bisa maki-maki anak suci yang lagi lu brojolin. Aku pernah ya, waktu di rumah sakit aku mau dioperasi, ada orang yang mau ngelahirin ya. Jadi dia tuh maki-maki jam 3 subuh ya. Mungkin anggaplah nama suaminya Joni ya, ini nama samaran. Joni, Papi, Mami. Dia teriak 2 jam, sementara kita semua pasien istirahat besok mau operasi. Ini susternya kan jengkel. Kalau bikin aja diem-diem. Kalau sakit aja teriak-teriak. Jadi Anda bayangkan maksud saya, perempuan itu tuh hebat ya. Dia pada saat mengalami kesakitan itu, ketika diiringi energi welas asih, itu akan mampu memberdayakan, bahkan gak hanya anak kandungnya, tapi anak-anak orang lain dan perempuan lain. Nah, biasanya yang paling sulit tuh perempuan tuh bersikap jujur. Kalau udah konflik suka ngindar, bener nggak? Itu kenapa ya? Gitu, orang suka nanya gitu ya. Jadi bersikap jujur tuh gini, kita tuh ke perempuan lain kalau kita nggak nyaman, nggak seret, belajar asertif tapi bukan agresif. Kalau agresif kan aku attack, aku merendahkan Mbak Nas, aku agresif verbal, merendahkan pride-nya. Ngomong aku halus,
tapi nyugat nih kayak beling gitu ya. Nah, berarti bisa nggak pada saat sesama teman perempuan kita melakukan kesalahan, lakukan dengan niatnya energi welas asih. Yang berarti Cinta. cinta. Jadi jujur tapi sembari tetap baik. Jadi bukan ngebunuh karakternya, ngegosip, jelek-jelekin perempuan lain karena itu hanya membuat diri kita kerdil. Dah, yang paling penyakit nih yang mudah-mudahan kita semua tuh terhindar ya, yang sudah melakukan sebaiknya buang. Tidak membandingkan perempuan lain dengan cara mengkritik perempuan lain pada saat kita merasa buruk tentang diri kita. Karena kalau kata Contoh. ahli, contoh gini, jangan ngebandingin diri kita sama orang lain hanya untuk membuat diri kita itu lagi minder. Tapi kita proyeksiin, ngejelek-jelekin, karena kita nggak mampu sebetulnya di bidang itu. Maka tadi berjejaring dengan sesama perempuan yang saling didukung tuh apa? Kesejahteraan emosi. Dengerin kalau perempuan lagi curhat, validasi emosinya. Lu mana gue stres banget gitu. Lu gitu aja stres. Kayak gue dong, pakai logika gitu. Tapi lu validasi emosi gue. Even itu placebo effect. Oh lu stres, Pak. Gitu ya. Banas, aku tuh bingung banget deh. Oh lu bingung, kebayang nggak? Jadi perempuan tuh hanya butuh di mirroring, divalidasi Iya. emosinya, gitu ya. Nah, abis itu kalau udah validasi emosi, dia pasti akan reda sendiri. Jadi semua perempuan tuh sebetulnya punya solusi. Cuma dia cari orang yang bisa konfirmasi perasaan itu doang. Masalahnya kok ke laki-laki kagak nyambung, jadi urusannya sama panci gitu kan. Jadi Terus apa lagi? kata kuncinya pasti apresiasi sebenarnya. Jadi mengembangkan ruang aman untuk memungkinkan perempuan mengekspresikan dirinya menjadi dirinya sendiri. Gitu Mbak Nas. Jadi jangan takut dorong perempuan, itu intinya sih. Ya. Baik, jadi tipsnya tuh udah semua ya tentang bagaimana. Tadi seperti yang Teh Iva sampaikan, itu lucu banget loh Teh Iva. Bahwa pemimpin negara yang perempuan itu ternyata selama masa pandemi dia masih bisa lebih baik mengurus sebuah negara gitu ya. Itu aku ketawa karena aku ingat begini. Oh ya, benar ya. Di dunia ini jika lebih banyak pemimpin negara yang gendernya perempuan, maka perang bisa menurun drastis. Nggak ada Tapi perang jangan di salah, dunia ini. banyak juga kisah histori perempuan kejam bisa menjadi lebih tirani. Kan kisah Betul. yang gue lupa ya, apa sih yang perempuan kaisar apa tuh? Kerajaan lupa gue Cina apa Korea ya gitu. Nah, jadi kata kuncinya tuh di welas asihnya sih Mbak, yang membedakan antara lu akan menjadi perempuan tiran yang jahat sama perempuan yang punya wisdom mengasihi. Baliklah ke sifat itu. Kalau banyak perempuan jadi pemimpin negara, kalau dia lagi marah, bukan perang Teh Iva, tapi ada dua negara yang nggak ngomong-ngomongan. Yaitu maksudnya kan gaya perempuan begitu. Jadi cuma ada dua negara yang ngambek nggak ngomong-ngomongan, tapi nggak ada perang, nggak ada perang. Nah, penyakit perempuan itu tuh seringkali jangan menghukum orang dengan ngediemin. Itu tuh nyebelin banget, tau gak sih? Jadi orang yang nggak di feedback, terus kita baudin, dijutekin, kan orangnya nggak ngerti kenapa gue dijutekin sama elu. Bener nggak? Betul. Dianya juga nggak tersolusikan gitu ya, masalahnya juga jadi tambah runyam gitu loh. Betul banget. Contoh dari otak laki-laki yang kita bisa pelajari. Mari kita bicara. Lu nggak suka sama gue nya kenapa? Itu aku banget. Jadi aku punya ada satu waktu kami berkolaborasi, dia perempuan banget. Terus dia ngediemin aku. Ya pastinya lah dia ngediemin aku karena dia pasti nggak suka sama aku gitu ya. Terus aku kan bertanya gitu, dan tipenya kan aku adalah konfrontir gitu ya, konfrontasi. Aku panggil, lu kenapa nggak ngomong sama gue? Nah terus udah gitu dia bilang, kan lu mestinya tahu bagaimana perasaan gue, nggak usah gue ngomong sama lu kan juga harusnya tahu. Itu gitu. Sumber pertengkaran suami dan istri. Ketika kita udah ngediemin 3 hari, itu suaminya tetap juga kan. Terus nanti kata suaminya, kenapa? Lu mestinya tahu. Ya gue kan bukan peramal, bagaimana gue tahu. Iya benar. Aku juga jawabnya begitu. Lu pikir gue sekolah perdukunan bisa tahu lulusan dukun santet, bisa tahu apa isi hati lo tanpa lu ngomong sama gue gitu. Terus dia langsung jawabannya apa? Jadi lu lebih suka gue ngomong
Iya. Terus waktu dia ngomong gitu ya, ternyata sih nggak berat-berat banget gitu loh. Nah kemudian pada saat aku menemukan blind spot dan aku memecahkan masalah itu bersama, sampai akhirnya sampai sekarang kami bersahabat. Begitu. Bersahabat karena dia pikir, oh ternyata enak ya begini berubah gaya gitu tuh enak. Dan Enak. enak. Dan sekarang gini deh, teman-teman Bubunas Uh, di sini, berani nggak pada saat kita lagi didiemin orang ya, aku suka gini, kita mau pura-pura senyum tapi kita sebetulnya menyimpan kebusukan, atau kita mau bicara sebagai dua orang perempuan dewasa. Betul. Kalau gue milih Betul. yang kedua, biar masalah Ya. kita cepat kelar. Tapi terserah lu nyaman apa enggak. Tapi Iya, kalau lu pilih yang benar. kedua, gue akan selalu siap untuk kita diskusi, gitu. Jadi Betul. biasanya yang mencairkan itu adalah apa? Udah deh, maaf dulu. Itu kata ajaib Iya. paling keluar pertama tuh itu. Ini gue gak ngerti ya kenapa lu marah sama gue. Gue minta maaf dulu. Tapi gue pengen tahu penyebab lu diemin gue. Tapi kenapa? Betul. 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 Dan ternyata setelah berubah gaya menjadi lebih enak dan akhirnya uh, apet jadi erat hubungannya karena dia tahu bahwa saya itu tidak jahat gitu loh. Kalau enggak dia berasumsi kan saya jahat gitu kan ya. Iya, Nah, benar. Nah, kalau ini enggak. Jadi, terus aku bilang, pokoknya lu boleh ngomong apa aja sama gue nggak sakit hatian orangnya. Paling lu gue bacok mati, gitu kan ya. Dia bilang, enggak, bercanda. Aku bilang gitu, aku nggak sakit hatian. Aku bilang gitu. Nah, ini ada Mbak Tita Hartono. Mbak Tita bilang gini, Mangga. Wuzetian. Itu katanya yang dibuat cerita tiran supaya kaisar lelaki tampak lebih baik. Katanya gitu. Betul nggak tuh? Oh, oke. Iya. Nah, ini ada lagi. Boleh nggak aku nanya? Ajay 3137. Boleh, silakan. Yang mau nanya ada waktu sekitar 5 sampai 10 menit ya. Gitu ya, Teh Iva ya. Kasih Aku minum dulu ya. kesempatan. Boleh. Kesempatan buat nanya dan buat yang lain. Jika terlambat Waci menyaksikan kopi acara ya, Tera Datu. Ya. obrolan kami, silakan menonton kembali siaran ulangnya atau sampaikan kepada sesama teman perempuan apa yang mesti dilakukan gitu ya dengan mendapat pembelajaran dari obrolan gibah daster edukatif kami gitu loh. Dasternya daster. Soalnya ketutup. Aku warna ungu. Kamu kok coklat lucu banget sih, bagus. Iya, warna ableh. Kan orang Bagus ya. berkebon, jadi kudu sarwajeng tanah. Itu pasti adem banget tuh. Adem ini. Adem banget. Nah, baik. Pertanyaannya mana? Gak ada. Kayaknya Ajay 3137 jika ada pertanyaan langsung follow aja ya. Instagramnya Teh Iva dan DM beliau jika memang ada pertanyaan-pertanyaan yang rasanya mungkin bisa memperbaiki kehidupan DM Anda. teh tong setengah 3 subuh atuh ya, besar. Balodor cek orang teh. Ngahudangkeun tahajud dia teh kumaha atuh curhat. Lucu banget. Teh Iva, waktunya kamu minum kopi supaya kamu ngisi baterai lagi. Yang bisa saya sampaikan sebagai penutup adalah Teh Iva hatur nuhun pisan. Terima kasih bahwa kita sesama perempuan bergandengan tangan, saya dan Teh Iva. Semoga obrolan ini bisa juga melebarkan jejaringan sesama perempuan lainnya. Untuk Anda, sahabat Pojok Syahnas yang memang selalu mendukung perempuan lain untuk maju, terima kasih banyak. Karena Anda bukan hanya membantu dia, Anda membantu buah hatinya. Anda membantu banyak orang dengan memberikan seorang wanita harga diri dengan mendukung dia. Jika sebaliknya, Anda yang sadar atau tidak sadar melakukan pembunuhan karakter kepada wanita lain, saya rasa kerugiannya ada di Anda. Karena apa? Siapa yang menabur angin, dia yang akan menuai badai. Dulu, saya itu tipenya si senggol bacok. Sesudah saya punya anak perempuan, saya belajar untuk memperbaiki diri saya. Karena apa? Saya tidak mau menuai badai. Pertama,
Atau badai itu datang dalam kehidupan 3 anak perempuan saya. Karena itu tidak Nah, fair sama sekali. Begitu. bisa jadi karmanya nggak ke kita, bisa jadi Betul. karena karma tuh ternyata nggak punya deadline ya. Iya. Tahu-taunya kenapa begini? Oh, leluhur kamu. Aduh, kenal juga enggak sama leluhur. Kenapa saya yang mesti bayar utang gitu ya? Silakan Teh Iva penutup, menyambung dari kalimat saya. Ya, Mohon. dikit aja. Makasih buat teman-teman yang udah setia sampai sore dengan cemilannya masing-masing ya. Kita sebagai sesama perempuan itu bener deh, perlu ngangkat, perlu mendukung, perlu merayakan keberhasilan perempuan lain, alih-alih mencoba menjatuhkan sesama perempuan lain. Karena dengan melakukan itu, kita banyak banget loh dapat manfaat dan keuntungan ya. Jadi kalau para perempuan ini sejahtera emosinya, sejahtera loh bangsa ini. Gak akan gaduh lagi di ruang-ruang media sosial. Kita akan punya perempuan-perempuan dengan suara yang lebih banyak voice, bukan noise anu gandeng gitu aja. Dan jangan lupa bahagia, udah itu aja. I love you, darling. I love you I so love you much. too. Much. Suatu Sehat-sehat hari semua kita ya. akan ketemu ya. Ya, Take benar. care. Salam. Dadah. Dadah. Izin pamit ya. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam.